nomor urut 3 untuk memberikan jawaban atas sanggahan pasangan calon nomor urut 2. Waktu 3 menit, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Kita juga disentil masalah desa Pugi Kalemba itu sama, hampir sama letaknya itu daerah daerah terpencil. Kemarin 3 tahun lalu ada 2 lokasi ini, termasuk yang saya sampaikan tadi, Desa Kasiala. Kami sudah ajukan permohonan ke Kementerian untuk izin pinjam pakai jalannya. Itu sudah ada jawaban, hampir 3 tahun lalu. Yang kedua adalah Bugi Kalemba. Itu kita sudah izinnya itu, Pak. Kita bisa membuka akses jalan dari Kecamatan Tojo, Desa Wekuli itu sampai dengan di Kalemba. Kalau ini dibuka jalannya hanya berkisar 18 kilo. Yang ditempuh hari ini masyarakat jalan lewat Malino itu 40 kilo. Nah, ini kalau kita lewat ini itu masuk hutan lindung. Alhamdulillah, ini kami sudah ajukan permohonan pinjam pakai dan baru 1 bulan kemarin sudah keluar. Nah, kalau kita bicara masalah masyarakat di sana, Bugi Kalemba itu tidak pernah yang kami abaikan masalah bantuan. Kalau ada yang bilang bantuan tidak ada, itu bohong itu. Bibit jagung, kemudian kita sudah juga masukkan alat untuk percetakan sawah, itu sudah dibuka sawahnya. Malah mereka pun sekarang ini sudah produksi dengan sawah. Saya baru 3 hari kemarin dari sana. Sawahnya sudah dibuka, kerjasama antara pihak TNI dan pemerintah pusat. Ini jadi areal sawah itu aja, Pak, pada 4 tahun yang lalu kita hanya berkisar 600 hektar, tapi menjelang 2019 kemarin sudah mencapai 1.600 hektar. Apakah ini tidak ada peningkatan? Ini yang terus kami dorong dengan anggaran APBD kita, dengan APBN kita, bahkan anggaran APBD 1 ini kami terus dorong. Jadi ini yang kami lakukan ini tidak hanya semata-mata hanya sekedar untuk bisa membantu, tapi kami juga menggunakan sistem dengan tenaga teknis. Di sana kami tempatkan tenaga pertanian, PPL-nya yang sudah tinggal di sana. Ini perkembangan ini jalan terus, Pak. Seperti itu barangkali. Terima kasih. Masih ada waktu 28 detik, Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaannya kepada pasangan calon yang lain. Waktu Bapak 3 menit untuk bertanya, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ini pertanyaannya, minta maaf ini pada nomor urut 4. Kita tahu bahwa daerah kita ini adalah 6 kecamatan di pulau dan 6 kecamatan di daerah daratan. Dan yang ada di daerah daratan ini kita tahu bersama bahwa yang sudah sering kita ungkapkan tadi ini bahwa ada di daerah pegunungan. Ya. Karena memang salah satu faktor penyebab kemiskinan untuk Tojo Una-Una ini karena masih kurang tersentuhnya khusus saudara-saudara kita yang ada di pegunungan yang masih dibatasi dengan akses jalan yang belum tembus sampai saat ini karena diakibatkan dengan daerah hutan lindung. Sehingga pertanyaan kami, bagaimana strategi Bapak menurunkan angka kemiskinan pada masyarakat komunitas adat terpencil? Mungkin cukup. Cukup, Pak? Masih ada waktu? Baiklah, saya akan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 4 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pasangan calon nomor urut 3. Waktu Bapak 3 menit, dimulai dari sekarang, Pak. Terima kasih.
Saya kira dalam rangka menurunkan angka kemiskinan khususnya di daerah terpencil, yang pertama tadi akses berkaitan dengan jalan yang memasuki kawasan hutan seperti yang saudara sampaikan tadi. Saya kira langkah bagaimana tukar guling lewat kehutanan, tentunya langkah-langkah lobby, karena jika memasuki areal kawasan hutan harus ada pengalihan, alih fungsi lahan, bisa jadi tukar guling namanya atau ruslah. Kemudian berkaitan dengan bagaimana meningkatkan agar pendapatan masyarakat kita di daerah terpencil, saya kira bagaimana mendorong ekonomi di wilayah tertentu dengan pendekatan sains, dengan kajian tentunya apa yang menjadi produk unggulan di sana. One Felix, one product. Kita bisa lakukan itu dengan mendorong memberikan bantuan modal, saya kira bantuan peralatan, pupuk, bibit dan lain sebagainya, sehingga ekonomi masyarakat di satu wilayah tertentu yang notabene-nya penyebab sehingga daerah Tojo Una-Una menjadi kategori termiskin kedua setelah Banggai Laut, maka kita bisa naikkan. Saya kira itu intinya. Jadi saya kira sepanjang kepentingan kita, political will kita untuk menyelesaikan masalah ini ada, saya kira bukan masalah. Kita juga ada untuk menyelesaikan masalah itu. Kita berada di tempat ini dalam rangka menyelesaikan masalah itu. Saya kira itu. Oke. Baik, masih ada Pak waktu? Ya, saya tambahkan. Saya kira memang infrastruktur itu adalah menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk disediakan oleh kita sebagai pemimpin. Karena bagaimana terjadinya, katakanlah seperti saya sampaikan bahwa di sana itu adalah kantong-kantong produksi. Maka yang pertama itu tentu kita akan menyediakan sarana prasarana infrastruktur yang memadai, sehingga akses itu akan terjadi antara kota dan daerah-daerah terpencil. Yang kedua tentu saya minta maaf sudah melakukan berbagai pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat Tojo Una-Una ini khususnya. Gitu. Dengan berbagai sektor saya gerakan untuk memberikan pemberdayaan. Nah, maka saya kira ke depan harus kita memberi perhatian gitu, akan meningkatkan anggaran pemberdayaan kepada masyarakat-masyarakat daerah terpencil. Misalnya di Wematopa, saya menyerahkan sapi. Begitu jauh daerah itu, tapi sapi saya sampaikan di sana. Kemudian mesin paras, gitu. Kemudian hand traktor gitu. Hand traktor itu Cukup Pak. Baik, saya persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan sanggahan atas jawaban pasangan calon nomor urut 4. Saya persilakan mulai dari sekarang. Terima kasih. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa untuk pengadaan infrastruktur, khususnya jalan yang menuju daerah terpencil itu, pemerintah hari ini sudah melaksanakan dengan alhamdulillah 1 bulan kemarin sudah surat keluar izin dari Kementerian Kehutanan, sehingga dalam waktu ke depan insya Allah kalau kami yang terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati 2021 akan dilaksanakan infrastruktur jalan itu pun. Kemudian untuk masalah bantuan langsung ini sudah 3 tahun terakhir ini selalu kami hadirkan untuk masyarakat yang ada di daerah pegunungan yang hari ini masih memegang adat istiadatnya, sehingga butuh penanganan yang sangat khusus. Karena mungkin saya tidak bisa tembus atau bisa tembus tapi tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat sana karena bahasa mereka beda dengan kami. Begitu juga misalnya Pak Suprapto, Bapak Afnan susah, sehingga ini butuh penanganan khusus. Ada masyarakat kita yang bisa mendekati mereka, sehingga kami punya terobosan. Kebetulan kemarin juga saya selama hampir 5 tahun di Badan Pembentukan Perda Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga kami punya terobosan.
di Kementerian Sosial untuk membuat perda tentang mengupayakan masyarakat komunitas adat terpencil ini atau KIT melalui intervensi program khusus dan menerbitkan perda yang akan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat, yaitu Kementerian Sosial, dan ini kami sudah komunikasikan sehingga insya Allah perdanya ini di tahun 2021 insya Allah akan hadir khusus untuk masyarakat adat yang ada di daerah terpencil. Terima kasih. Masih ada waktu Pak untuk menambahkan? Cukup? Baik. Saya persilakan pasangan calon nomor urut 4 untuk memberikan jawaban atas sanggahan dari pasangan calon nomor urut 3. Saya persilakan mulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Saya bersyukur sesungguhnya pertanyaan ini ke saya, tapi tadinya kembali dijawab sendiri. Saya kira kalau pendekatannya itu kan dalam rangka penyelesaian masalah kemiskinan di daerah itu. Kalau masalah kemiskinan, apa masalah? Identifikasi penyebab. Nah, langkah kita, kebijakan kita salah satunya tadi. Mungkin ada pendekatan khusus, perda khusus. Saya juga tidak paham seperti apa perda khusus itu. Kalau kita memberikan misalnya ruang masyarakat adat, saya kira kan perlu kajian lebih jauh tentang itu. Kalau berkaitan dengan masalah ekonomi, saya kira yang paling penting adalah akses, kemudian bagaimana memberikan stimulus usaha mereka di bidang pertanian, bantuan berupa peralatan pertanian, bibit, pupuk dan lain sebagainya, termasuk transfer knowledge, transfer pengetahuan, bagaimana cara bertani yang baik, tidak pindah-pindah. Saya kira yang salah satu penyebabnya karena nomaden, pindah-pindah. Jadi ini juga dibutuhkan semacam pemberian pemahaman terhadap mereka agar bahwa nomaden itu tidak bisa menjamin. Menetap pada satu tempat, kemudian diintervensi, dilakukan pembinaan, saya kira itu pendekatan yang lebih efektif ketimbang kita berpikir yang lain-lain, termasuk bagaimana sekolah mungkin kelas jauh bisa, kemudian di bidang kesehatan kita bisa hadirkan di sana yang ikut juga terlibat dalam pembinaan karakter masyarakat terpencil itu sehingga bisa memasyarakat. Saya kira ini mungkin ada tambahan. Masih ada waktu 1 menit Pak. Cukup. Baik Bapak, Ibu dan hadirin sekalian yang sama berbahagia, kita telah mendengarkan pertanyaan dan jawaban dari pasangan calon pada segmen ini. Dan sebelum kita lanjut ke segmen berikut, kita akan rehat sejenak ya, karena saya kira masyarakat Tojono masih menunggu sesi selanjutnya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk istirahat selama 2 menit.